Oke, baik. Terima kasih telah menonton video ini. Pada video ini saya akan melakukan interview mengenai topik pembahasan saya yaitu teacher creativity of using technology on the purpose of reducing student stress in online learning. Sebelum itu, sebaiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Gede Santiawan. Saya berasal dari kelas 4A dan memiliki prodi pendidikan bahasa Inggris pada Universitas Pendidikan Ganesha. Untuk narasumber saya bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putu Krisa Saputra. Baik, terima kasih Krisna. Jadi kita langsung saja memulai wawancaranya. Santai saja di sini ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Dulu pertama kali dengar bakal belajar lewat HP itu senang atau enggak? Dulu sih senang sih, soalnya bisa ngerjain tugas gitu di rumah sambil bantuin orang tua. Terus tugasnya itu bisa dikerjain di mana aja gitu. Terus waktunya pun masih ada tenggatnya gitu, jadi ya bisa santai buat tugas. Oke. Terus untuk pas penerapan online pertama kali sejak COVID masuk itu gimana sih efeknya tuh dari perpindahan offline ke online? Pas pengumuman online learning itu kita disuruh kayak download Google Classroom gitu, terus download kayak Google Meet, Google Zoom gitu untuk keperluan online learning gitu. Jadi kita belajarnya itu lewat HP atau laptop gitu. Oke, benar sih. Selanjutnya, kan efektif belajar online itu dimulai pas tahun ajaran baru ya. Yang paling efektif itu sekitar bulan Juli atau sampai September itu, pada tahun 2020. Gimana sih rasanya akhirnya udah bisa nerapin online learning? Enak sih, sesuai yang dipikirin. Kalau tugas itu bisa dikerjain agak nantian. Misal jam jam 8 dikasih tugas tuh sorenya dikasih untuk ngumpulnya gitu, masih ada jangka waktunya gitu. Kemudian guru tuh biasanya ngasih tugas itu yang copy pastean dari internet gitu, jadi kita bisa mencari jawaban dari internet gitu. Oke sih. Selama belajar online tuh pernah nggak ngerasa bosan gitu ya? Kalau itu sih ya pernah sih, pasti pernah, karena gurunya yang soal jawaban sudah ada di Google, jadinya kayak nggak ada effort gitu untuk tugas gitu. Udah banyak dibantu dari aplikasi-aplikasi kayak kalkulator, Photomath maupun Google gitu sih. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya itu pas lagi stres nih atau lagi bosan-bosannya tuh gimana sih cara ngatasinnya? Biasanya sih kayak nonton YouTube, main game, ataupun dengerin lagu, nyanyi-nyanyi gitu kadang-kadang. Hmm, Lebih banyak ke aktivitas sendiri ya. Iya, Hmm, kadang-kadang refreshing kayak keluar kadang-kadang. Oh iya benar juga ya. Selanjutnya itu kan kita ada online learning itu ada namanya virtual meeting kan yang pakai Google Meet itu. Itu gurunya ngapain aja sih? Biasanya tuh gurunya nampilin PPT gitu. Kita disuruh baca, dipilih acak gitulah satu-satu. Terus kadang-kadang gurunya nanya juga ke kita gitu mengenai materi tersebut gitu. Jadi ya kita tuh harus standby selama pelajaran, standby di HP atau laptop gitu. Oh, berarti sama ya antara kita SMK sama kuliah itu sama ternyata. Iya, biasa sama sih, sama sih. Sejauh ini sama. Ya, lanjut kalau tadi kan kita udah virtual meeting tuh. Kalau yang pakai Google Classroom tuh gimana ya? Biasanya tuh gurunya tuh ngirim tugas di jam pelajaran. Terus kalau pengumpulannya itu biasanya dikasih waktu uh, tenggatnya gitulah, lagi beberapa hari, 3 hari gitu. Terus gurunya kadang-kadang ngirim link video YouTube
atau nggak PDF gitu biar bisa kita pelajarin gitu. Itu sih. Oh iya ya. Lanjut. eh, nah pasti kan kalau belajar kayak gitu-gitu aja terus antara nggak gitu virtual meeting, nggak gitu Google Classroom pasti bakal jenuh ya. Pernah nggak jenuhnya tuh sampai kelewatan, sampai kayak gimana ya, stres gitu loh, stres daripada yang dulu. Mungkin pas offline learning stresnya biasa aja, tapi pas online learning stresnya kebangetan. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Sering tuh, sering itu kalau ngumpulnya udah dekat, belum lagi tugasnya numpuk kan banyak gitu, jadi ya susah ngatur waktunya. Apalagi kadang-kadang guru tuh ngasih tenggatnya kadang-kadang ada yang terlalu cepat gitu, jadi ya agak stres gitu. Itu sih biasanya sharing-sharing ke uh, ortu gitu tentang hal ini gitu. Kadang ada juga teman-teman yang komplain masalah hal ini ke guru gitu. Itu sih Kak. Oh, nah kan karena dia tadi stres nih, gimana caranya kamu ngatasin? Karena ya gimana gimana ya, dibiarin aja sih sampai tugasnya kelar gitu. Atau enggak kayak keluar gitu menjauh dari tugas. Misalnya kayak ngobrol sama teman, ketemu sama teman sih kadang tuh atau main HP pokoknya yang biar nggak terlalu jenuh sama tugas-tugas sih biasanya. Oh, berarti sama kayak tadi ya kalau lagi bosen. Soalnya ini kan kalau antar kita bedain bosen sama stres kan pasti lebih parah stres tuh. Berarti kamu sama aja Iya, cara nerapin. iya sama. Oke, selanjutnya itu kan pas lagi belajar tuh satu semester itu tuh udah selesai semester 1 lanjut ke semester 2 kan. Pas masuk semester 2 nih ada nggak perubahan cara gurunya ngajar mungkin? Ada sih beberapa guru yang kayak mulai berubah gitu cara ngajarnya. Kadang ada gurunya buat virtual meeting pakai Zoom atau Google Meet gitu. Di Zoom kita kayak disuruh buat kelompok gitu. Itu sih. Terus abis itu diajak untuk saling ngobrol gitulah untuk bahas pelajaran gitu. Berarti si gurunya ini nggak melulu ke pelajaran aja ya, tadi ngajak ke apa komunikasi Iya sama si kadang-kadang. gurunya, apa siswanya. Iya kadang-kadang gitu. Oke, kalau tadi itu kan eh, virtual meetingnya. Nah, kalau yang flip classroomnya tuh gimana ya? Yang flip classroom itu kita dibuat sejenis LMS, jadinya nggak pakai Google Classroom lagi. Di sana ada beberapa gurunya buatin kayak sejenis virtual cafe gitu. Di sana kita dikasih untuk ngobrol apapun sama teman-teman kelas kita, maupun itu hobi, kesenangan, berita baru, macam-macam sih. Jadinya kita saling ngobrol sama teman-teman secara nggak langsung. Kita juga dikasih jawaban kapanpun. Hmm, oke oke. Eh, sejauh ini masih nggak jalan programnya tuh? Keduanya tuh antara virtual cafe sama kelompoknya di dalam Zoom itu. Sejauh ini sih masih gurunya kayak ngelihat banyak keaktifan dari siswanya itu berpartisipasi kalau pakai program ini. Jadinya masih lanjut sih sampai sekarang kalau di jam apelnya itu. Oke, berarti bagus ya. Selanjutnya itu menurut kamu itu enak nggak kalau belajar isi program gitu? Anak juga sih. Itu program gini soalnya kita jadinya dapat banyak ngobrol sama teman. Guru juga kan bakal ngecek kelompok satu persatu. Jadinya kita leluasa ngobrol tentang tugasnya atau materinya itu sekalian sama ngobrol yang lain biasanya sih. Di virtual cafe biasanya juga curhat tentang apapun. Kita juga bisa lihat sama gurunya. Gurunya juga sering ikut ngobrol balik di virtual cafe. Itu tugas juga agak dipermudah sih sama gurunya dibandingkan sistem. Wah, karena dikenalin sama programnya dia, jadinya tugasnya mungkin dikit gitu. Iya, Hmm, oke, bagus-bagus berarti. Uh, gimana sih kamu ngerasa enggak kalau gurunya itu juga lebih banyak interaksi dibanding sama semester lalu? Kalau sekarang kan itu kamu dia apa gurunya nerapin virtual cafe sama kelompok tuh. Kalau dibanding sama semester lalu gimana?
Seperti yang saya bilang tadi, banyak banget gurunya sekarang interaksi sama kayak siswa-siswanya gitu. Gurunya nggak melulu fokus sama materi, kita dikasih waktu ngobrol sama gurunya balik. Gurunya juga responnya baik sih sejauh ini. Sejauh ini ya, masih dalam tanda kutip sejauh ini. Nggak tahu ke depannya. Iya, Tapi mudah-mudahan masih diterapin kan sampai terus. Lanjut, iya. dari perubahannya itu, kamu nggak ngerasa kalau stresnya itu mungkin juga ikut berkurang? Atau bahkan hilang mungkin? Kalau masalah stres sih bisa dibilang ya agak berkurang sih karena kita dapat ngobrol gitu sama teman. Kemudian kita ngobrol banyak sih juga. Soalnya kan itu kan bukan cuma waktu untuk belajar aja. Pasti kita juga bisa kayak ngobrol juga sama teman-teman gitu. Benar juga ya. Misalnya gini, kalau kamu disuruh kelompoknya nih, kelompok Zoom-nya nih, sama virtual cafe-nya terus jalan sampai terus-terusan itu, kamu mau nggak? Setuju nggak? Mau sih selama di online learning ini. Lumayan hitung-hitung biar nggak bosen sih selama pelajaran. Nah, misalnya kalau kasusnya udah offline learning gimana? eh nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya, bagus berarti ya. Ya. Terus mana dibandingin serunya lebih enak? Yang semester kemarin atau semester sekarang? Lebih seru semester sekarang sih. Guru juga eh, sudah ubah cara ngajarnya, jadinya lebih interaktif. Jadi kita lebih apa namanya senang gitu. Dan juga nggak terlalu stres. Berkurang lah Oh, stresnya gitu. bisa. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Kamu setuju nggak kalau misalnya kelasnya itu ke depannya bakal lebih interaktif, lebih banyak komunikasi antar siswa dan guru, jadinya lebih banyak ngobrol bareng gitu, nggak selalu ke tugas saja gitu. Setuju sih. Jadi ya kayak lebih fleksibel aja gitu. Hmm, Oke, kali ini sesi interview kita sudah selesai. Terima kasih ya, Krisna, udah jadi narasumber kami. Saya maksudnya Ya, dalam video ini. Baik, untuk itu saya bisa tutup videonya. Terima kasih telah menonton.